Selamat pagi semua. Kita jumpa lagi di kelas 5 di tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Materi apa ya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo kita simak dialog berikut. Aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal. Lalu bagaimana pendapat mereka, Lan? Mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal, apapun itu, buah-buahan juga lain-lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata, saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air atau dikenal dengan P3A. Apa itu P3A? P3A harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Organisasi ini juga menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Apa sih tujuannya? Tujuannya menampung masalah dan aspirasi petani berhubungan dengan air untuk bercocok tanam, menjadi wadah pertemuan petani untuk saling bertukar pikiran, juga curah pendapat, membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan petani. P3A merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Sosial karena tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasannya bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi, pertanian atau saprotan dan sebagainya, maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Organisasi P3A terdiri atas petani yang menggunakan irigasi sebagai modal kerjanya, seperti petani sawah, petani penggarap, ataupun petani ikan. Keberagaman yang terdapat dalam organisasi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi organisasi tersebut, terutama saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan irigasi. Dengan adanya P3A, diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Melalui organisasi P3A ini, diharapkan masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa. Hahaha, betul Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din. Seru sekali ya, bayangkan kalau di dalam sebuah kelas kita semua hanya terampil bermain drum, tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi. Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki, ya Lan, bahwa dengan perbedaan yang ada kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Begitu pula dengan para petani yang beraneka keragaman keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi
agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Nah, di sini ada sanggar tari merupakan wadah para penari tradisional. Sanggar tari merupakan suatu organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Nah, di sini ada contoh sanggar tari Kambang Tigarun yang berasal dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari Kambang Tigarun didirikan untuk mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya berlandaskan kepada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda-pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Nah, ternyata organisasi P3A juga Sanggar Tari merupakan keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Bagaimana pendapatmu tentang keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional? Keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Iklan layanan masyarakat tersebut memotivasi kita untuk menjaga kelestarian budaya di daerah kita masing-masing. Kemarin kita sudah melakukan pembuatan iklan di sebuah media elektronik. Untuk mempermudah dalam pembuatan iklan media elektronik, ternyata diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Di bawah ini adalah contoh storyboard dalam pembuatan media di elektronik. Menyatukan keberagaman keahlian seperti yang ada di organisasi P3A ataupun di Sanggar Tari butuh konsentrasi yang tinggi. Manusia mampu berkonsentrasi apabila kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh, seperti membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif, menurunkan konsentrasi, menyebabkan halusinasi, menyebabkan infeksi kandung kemih, membuat kulit kusam, juga mengganggu fungsi ginjal. Jangan lupa minum air putih ya. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyelesaikan materi hari ini. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.